Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Nur Hidayatur Rahmah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam dengan tema kuatkan iman dengan berbagi. Sebelum kita membahas tentang materi tersebut, dapat kita pahami dulu kompetensi intinya. Kemudian ini adalah kompetensi dasar IPK dan tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, marilah kita amati gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama, terdapat gambar pengemis, yang mana di situ ada seorang gadis cantik yang kemudian menggendong seorang anak kecil. Yang kedua, pengemis juga yang di situ juga masih muda juga, menggendong anak kecil juga. Yang selanjutnya ada gambar pembangunan pondok pesantren. Mohon doa restu dan dukungan. Biasanya buku seperti ini digunakan untuk penggalangan dana pembangunan pondok pesantren. Yang terakhir adalah galang dana swadaya untuk membangun masjid. Setelah mengamati gambar-gambar di atas, maka tulislah jawabanmu berkaitan tentang gambar-gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, manakah yang termasuk infak dan sedekah? Yang kedua, apakah gambar di atas semua dibenarkan dalam Islam? Yang ketiga, apa yang kamu lakukan bila ada di tempat saat pengambilan gambar tersebut? Untuk selanjutnya, kita bahas tentang hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. Bisa kalian baca dulu hadisnya. Untuk selanjutnya, terjemahan dari hadis di atas. Untuk selanjutnya adalah isi kandungan dari hadis. Pada hadis tersebut, sabda Rasulullah SAW dengan kalimat al-yadu ulya, maksudnya adalah orang yang memberi, yaitu orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Hal ini dikarenakan pemberi di atas penerima, maka tangan pemberi itulah yang lebih tinggi atau lebih mulia. Adapun kata-kata al-yadu suflah memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu orang yang menerima. Maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Namun hal ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seseorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Demikian juga ada yang memberikan sedekah dan infak kepada orang miskin dan orang itu berhak menerima, maka boleh dia menerimanya. Makna yang kedua dari kata ayadu suflah, yaitu orang yang suka meminta-minta. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat Islam. Bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syariat Islam tidak boleh, kecuali orang tersebut dalam keadaan yang sangat terpaksa. Rasulullah SAW bersabda bahwa seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya.
Naudzubillah min dzalik. Hadis ini merupakan ancaman keras bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan, karena itu hukumnya haram. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia, kecuali orang tersebut dalam keadaan darurat. Kemudian pada kalimat wabda biman ta'ul, yang artinya mulailah dari orang yang engkau tanggung. Maksudnya, jika seorang muslim ingin memberikan sesuatu, hendaknya orang tersebut memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya, yakni orang yang wajib dia nafkahi. Misalnya, seorang suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya terlebih dahulu dibandingkan menafkahi orang lain. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada orang miskin. Mengapa demikian? Menafkahi keluarga merupakan sedekah yang dapat menguatkan hubungan kekeluargaan dan menjaga kesucian diri. Selanjutnya pada kalimat wa khairu shadaqati an dhahrin minan, yang artinya dan sebaik-baik sedekah adalah dikeluarkan dari orang yang berkecukupan. Adalah sedekah terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan. Adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi. Artinya, setelah seseorang memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Pada kalimat terakhir terdapat dua kata, wa may yasta'fif yu'ifahullah dan wa may yastaghni yughnihillah. Kedua kalimat tersebut saling berkaitan karena kesempurnaan penghambaan dari seorang hamba kepada Allah SWT terletak dalam keikhlasan, takut, penuh harap, dan bergantung hanya kepadanya, bukan kepada makhluk. Oleh karena itu, wajib bagi seorang hamba Allah untuk berusaha mewujudkan kesempurnaan tersebut, mengerjakan semua sebab dan perantara yang bisa mengantarkannya kepada kesempurnaan tersebut, sehingga orang tersebut menjadi hamba Allah yang sejati. Kalimat pertama, wa may yasta'fif yu'ifahullah, yang artinya, barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya, merupakan sarana menuju kesempurnaan seseorang hamba. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dari apa-apa yang ada pada manusia, maka itu mendorong dirinya untuk semakin bertakwa kepada Allah SWT. Seorang muslim harus tawakal kepada Allah SWT dan meninggalkan ketergantungan pada makhluk atau orang lain, dengan menjauhkan diri dari apa-apa yang ada pada orang lain, tidak meminta-minta kepada orang lain dengan perkataan maupun keadaannya. Adapun seorang muslim harus menghilangkan sifat tamak dalam dirinya, untuk menghilangkan ketamakan dari dalam hati, menjauhkan lisan dari meminta-minta demi menjaga diri, menjauhkan diri dari mengharap pemberian orang lain, dan menjauhkan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, merupakan faktor kuat untuk memperoleh ifah, yaitu kesucian diri, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal atau tidak baik. Dengan ifah atau kesucian diri dan merasa berkecukupan, maka akan terwujud kehidupan yang baik bagi seorang hamba, nikmat dunia dan qanaah atau merasa puas atas apa yang Allah berikan kepadanya. Orang yang merasa cukup dan qanaah, meskipun dia hanya mempunyai bekal dan makanan hari itu saja, maka seolah-olah ia memiliki dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi, orang yang qanaah adalah orang yang beruntung. Perilaku seperti ini hanya dimiliki orang yang memiliki keimanan kuat. Maka berinfaklah, karena infak bukti dari keutamaan iman seseorang. Alhamdulillah, kiranya sekian pembahasan kita kali ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.